Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu dalam ibadah hari Minggu yang kedua. Merdeka! Presbiter bertugas dan pelayan ibadah di GPIB Jemaat Ebenezer Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 10 sesudah Pentakosta. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia, kita juga akan merayakan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tepat pada hari ini, 17 Agustus 2025. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Yance Wairisal. Sebelum ibadah dimulai, kita akan melaksanakan upacara. Genap 80 tahun, Indonesia berdiri sebagai negara yang berdaulat, berlandaskan Pancasila. Bangsa ini terus berjuang sekuat tenaga untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat, tanpa mengabaikan keberlangsungan alam Nusantara yang kaya dan berlimpah. Berbagai masalah tentu kita hadapi, namun dalam semangat kesatuan, semua dapat kita lalui. Ini bukan hanya soal tekad, tetapi juga soal rahmat Allah Maha Kuasa yang menginspirasi, memampukan, dan melengkapi. Hari ini, sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia, kita bersyukur untuk kemerdekaan yang Allah anugerahkan dan merayakan 80 tahun penyertaannya bagi bangsa ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Jemaat yang terkasih, untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jemaat mengheningkan cipta dimulai. Heningkan cipta selesai. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan.
kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Dilepaskan oleh tangan kasih Allah dari belenggu penjajahan. Melalui Kristus yang telah mengantar bangsa ini pada pintu gerbang kemerdekaan dan dalam kuasa Roh Kudus yang mengilhamkan Pancasila sebagai dasar hidup bersama bagi kita, negara Indonesia, marilah kita memuji Dia, Raja di atas segala raja. Kami hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu, ya Allah Tritunggal, Sang Pencipta dan Pembebas, Penebus dan Penyelamat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai raja-raja dan pembesar di bumi yang memerintah dunia, taruna anak dara yang tua dan yang muda, ucap syukur padanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertolongan kepada kita di sepanjang ibadah ini hanyalah dalam nama Tuhan, Ia yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan telah mematahkan tongkat orang fasik
dan gada penguasa yang memukul bangsa-bangsa dengan geram, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak bangsa-bangsa dengan murka, mengejar-ngejar mereka tanpa henti-hentinya. Seluruh bumi menjadi aman dan tentram, semua bergembira dengan sorak-sorai. Itulah nas pembimbing di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 14 ayat 5 sampai yang ke-7. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertaimu juga. Oh, betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya. Di sepanjang jalan hidup yang kelam, bayang-bayang kematian mencekam. Namun dari jauh tampaklah cahaya, hati riang karena asap pun cerah. Oh, betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya. Di setiap pergumulan yang berat, jangan khawatir, Tuhan ada beserta. Tangannya tetap teracung dan menolong, memberi keselamatan yang besar. Oh, betapa senang saat kita sujud dan menyembah Allah atas rahmat pengasihannya. Jemaat Tuhan, sejatinya kemerdekaan tidak hanya diukur berdasarkan terbebasnya suatu bangsa dari penjajahan, tetapi juga diukur berdasarkan sejauh mana kita hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Kini, dengan rasa sesal dan malu dan dalam kerendahan hati, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, Sang Pengampun. Allah Pembebas, kami menyadari bahwa kemerdekaan ini belum benar-benar dimiliki oleh semua orang. Kami membiarkan sesama kami tertindas oleh sistem yang tidak berpihak pada mereka yang lemah. Suara rakyat kecil diabaikan, langkah mereka dihalangi, dan harapan mereka dipatahkan demi kepentingan yang lebih besar. Sebagai gereja, kami juga menyadari bahwa kami lebih memilih diam dan menjauh ketika kami seharusnya berdiri dan berjalan bersama mereka yang berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Di dalam kerahiman-Mu, ya Allah, kami mengaku, Ampunilah kami yang telah membungkam jeritan sesama kami, yang seharusnya turut menikmati kemerdekaan. Allah pendamai, kami menyadari bahwa pengorbanan para pejuang terdahulu belum kami balas dengan hidup yang mencipta kedamaian. Kami membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling menyerang. Kami memberi tempat bagi kekerasan
membiarkan logika senjata menggantikan dialog kasih. Kami juga turut menyaksikan meriam dan bom berlalu lalang untuk meluluh lantakkan sesama, hingga anak-anak, perempuan, dan lansia yang tak bersalah menjadi korban dari kebiadaban. Di tengah dunia yang harus damai, kami justru ikut menambah bara api melalui perkataan, sikap, bahkan ketikan jari kami di media sosial. Nurani kami memudar sehingga kami melupakan panggilan kami sebagai pembawa damai-Mu. Di dalam kerahiman-Mu ya Allah, kami mengaku, Ampunilah kami yang telah membiarkan dunia ini semakin porak-poranda oleh karena kebencian. Allah pemberi, kami menyadari bahwa kami hidup dalam bangsa yang kaya, tetapi kemiskinan masih merantai banyak saudara kami. Kami membiarkan ketidakadilan ekonomi terus merajalela secara turun-temurun, tanpa melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mengubahnya. Kami menikmati hasil kemerdekaan, tetapi menutup mata terhadap mereka yang tidak mampu membeli beras hari ini. Kami lupa bahwa merdeka juga berarti bebas dari kelaparan, ketakutan, dan ketimpangan hidup. Di dalam kerahiman-Mu ya Allah, kami mengaku. Ampunilah kami yang telah menutup hati terhadap tangisan sesama yang mengharapkan keadilan dan kesejahteraan. Allah kehidupan, Engkau juga telah mempercayakan bumi ini kepada kami sebagai rumah bersama, tetapi kami justru mengkhianatinya. Kami memetik bunga di pinggir jalan dan membuang sampah dengan sesuka hati kami. Kami menebang pohon tanpa menanamnya kembali. Kami mencemari udara dan air dengan gaya hidup kami yang serampangan. Bahkan, kami mengizinkan tanah ini dilukai oleh tambang. Demi kepentingan para penguasa, kami merampas ruang hidup ciptaan-Mu dan menggadaikan masa depan ekosistem yang rapuh. Dengan keangkuhan, kami menindas bumi ini seperti kami menindas sesama kami. Di dalam kerahiman-Mu ya Allah, kami mengaku. Ampuni kami yang mengejar kemajuan tanpa memperhatikan keberlangsungan ciptaan-Mu di masa mendatang. Berilah kami pengampunan-Mu melalui Kristus anak-Mu, dan baruilah kami oleh Roh Kudus untuk terus menghayati dan menghidupi arti kemerdekaan yang sejati di dalam Engkau, ya Allah pengasih. Inilah pengakuan dan permohonan kami. Dengarkanlah dan kasihanilah kami. Sidang jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini, bagi setiap orang yang sudah mengaku dosa dan bertobat di hadapan Allah dan sesama, dengarlah berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis di dalam surat Kolose pasal pertama ayat 13 sampai yang ke-14 dalam terjemahan baru edisi yang kedua berbunyi begini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudari, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Yesus Kristuslah sahabat kita, kita diselamatkan dari dosa, kita dikasihinya terus.
Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat, olehnya kita ditebus. Yesus Kristus kawan yang sejati, ku dibela dilindungi Dia dalam suka duka hidupku. Sang Juru Selamat, Sang Juru Selamat, olehnya aku ditebus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri. Kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 8 sampai yang ke-9, yang di dalam nats ini Tuhan mengajarkan kita begini. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan belalah hak orang yang tertindas dan yang miskin. Untuk itu, kiranya Roh Kudus menolong kita, guna kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari paduan suara Kami persilakan PKLU untuk memuji Tuhan dengan nyanyian pujian.
itu ada damai sejahtera, dan buah kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Dan ketentraman untuk selamanya. Terima kasih untuk puji-pujian dari Pelkat PKLU, lagu yang pertama. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus mengawali pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Ya Allah, diamkanlah semua suara yang ada di dalam hati ataupun pikiran kami. Tenangkanlah jiwa kami untuk mendengar, merenungkan kebenaran perkataan firman-Mu. Dalam urapan Roh-Mu yang kudus terhadap kami dan teristimewa terhadap hamba-Mu ini Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, sehingga pemberitaan yang berdasarkan firman Tuhan dapatlah kami teruskan dalam hidup beriman sehari-hari. Berfirmanlah, karena kami siap mendengar suara-Mu ya Tuhan. Amin. Marilah jemaat Tuhan yang terkasih, untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, kita berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Ester pasal yang 3 ayat 1 sampai dengan 6. Kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, sesudah peristiwa-peristiwa itu, Raja Ahasveros mengaruniakan kehormatan besar kepada Haman bin Hamedata, orang Agag, menaikkan pangkatnya dan menetapkan kedudukannya di atas semua pembesar yang ada di hadapan raja. Semua pegawai raja di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Para pegawai raja di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari, namun tidak didengarkan juga, mereka memberitahukan hal itu kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat diterima, sebab ia telah memberitahu mereka bahwa ia orang Yahudi. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, hati Haman pun sangat panas. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai. Haman lalu berupaya memunahkan semua orang Yahudi, bangsa Mordekai, di seluruh kerajaan Ahasveros. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati saudara-saudari dan kita semua, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Padamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Merdeka! Semangatnya masih luar biasa. Teristimewa generasi masa dulu. Kita pagi hari ini beribadah dalam sebuah sukacita bersama sebagai jemaat di dalam Tuhan, sebab hari ini bersama semua orang di dalam bangsa dan negara ini merayakan hari kemerdekaan negeri kita yang ke-80. Gereja-gereja, khususnya gereja GPIB, melaksanakan peribadahan ungkapan syukur 17 karena ada dasar. Tuhanlah yang membentuk, mendirikan negara ini sesuai dengan alinea yang pertama dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita. Bahkan dari alinea yang pertama sampai yang keempat, negara ini diberikan oleh Tuhan, didirikan oleh Tuhan untuk kepentingan kehidupan bangsa Indonesia hidup bersama dengan penuh sukacita. Dari Sabang sampai Merauke, kita telah 80 tahun bebas. Dan kalau kita mengamati perjalanan dari masa sebelum kemerdekaan sampai merdeka, tentu ada perubahan. Teristimewa di dalam pembentukan karakter manusia. Dari tahun 45 sampai dengan tahun 2025 ini, demikian pun jugalah kasih sayang Tuhan menyertai. Sehingga ada perubahan lepas perubahan yang besar. Bukan hanya menyangkut kehidupan, segala fasilitas kehidupan sosial, tetapi perubahan dalam bidang ekonomi. Di dalam keberadaan kehidupan yang kita lihat, bandingkanlah dari tahun 25 tahun atau 50 tahun yang lalu dan sekarang, kalau yang lahir besar di Surabaya berubah luar biasa. Yang jelasnya orang menyebut dulu itu ada taman di Taman Bintoro, taman Belanda. Dulu ada tram yang berlalu lalang di dalam kota ini. Semuanya diganti dengan transportasi modern, lebih cepat, lebih baik. Itulah yang kita lihat dalam perjalanan hidup berbangsa. Perjalanan kita sebagai warga negara, kita lihat juga keadaan ekonomi yang setiap saat berubah. Kalau di akhir bulan ini atau di dalam perjalanan sampai saat ini, dari tahun kemarin dan tahun ini, ada perubahan, janganlah menggerutu. Tetapi tentu harus waspada agar kita bisa hidup lebih baik. Ibu bapak jemaat yang terkasih, itu hal yang saya sebut tadi berkenaan dengan merdeka secara luar biasa dalam hidup berbangsa dan bernegara. Tetapi sebuah kemerdekaan itu diukur adalah kalau manusia itu hidupnya dalam keadaan yang adil dan sejahtera. Bangsa itu melakukan keadilan bagi rakyatnya sendiri, bagi bangsanya sendiri, dan juga mensejahterakan
keberadaan kehidupan bangsa itu sendiri. Dan kalau kita melihat tentang keberadaan hidup sebagai orang yang percaya, Allah mau untuk sebuah bangsa itu maju kalau mereka dapat melakukan bukan hanya kerja keras, tapi karakter manusia harus dibentuk dengan baik supaya keadaan dalam hidup bersama pun lebih baik. Karena itulah Majelis Sinode mengangkat kitab Ester pasal 3 ayat 1 sampai 6 guna menjadi bahan pemberitaan di seluruh pelayanan GPIB hari ini. Saya percaya bahwa kitab Ester ini kita sudah membacanya dengan baik. Dari pasal yang pertama sampai yang terakhir, kita tahu bahwa Ester bercerita tentang kehidupan bangsa Yahudi. Dengan sosok yang kita temui di dalam bacaan ini adalah Ester maupun juga Mordekai. Mereka berdua bercerita atau diceritakan di dalam kitab ini dari kata yang pertama sampai yang terakhir dari dalam pasal kitab Ester tidak disinggung sedikit pun nama Yahweh, Allah Tuhan orang Israel. Tetapi sebagai orang yang belajar menyangkut bahasa akan bisa menangkap peran besar yang dikerjakan Allah bagi umatnya di dalam cerita ini. Yang pertama-tama kita melihat bahwa Mordekai ini seorang yang taat pada Tuhan. Dia dari keturunan Benyamin. Bersama dengan ponaannya Ester. Disebutkan bahwa di dalam kitab ini sekalipun tidak disebut nama Tuhan, tapi ketaatan Mordekai dan Ester adalah luar biasa di dalam Tuhan. Tapi ketika ketaatan mereka kepada Tuhan, konsekuensinya adalah taruhan harga diri dan nyawa. Inilah yang diceritakan di dalam Ester. Mordekai bersama dengan kaum keluarganya pada waktu Yehuda ditaklukkan oleh kerajaan Babel, Mordekai bersama dengan orang-orang tuanya pergi ke Babel, diangkut. Di dalam keberadaan kehidupan setelah Babel runtuh, lalu kita lihat kerajaan Persia berkuasa, Mordekai masih hidup. Namun yang menarik bahwa sekalipun ia ada di tengah-tengah dua bangsa yang tidak mengenal akan Allah, identitas Mordekai sebagai orang yang mengenal Allah tetap ia memelihara imannya. Dan iman yang dia pertahankan kepada Tuhan itu bukan hanya dalam kata-kata tapi tindakan. Dan di dalam iman yang ia pertahankan dalam tindakan itu nyawanya terancam. Bukankah tadi kita baca tentang bagaimana keberadaan kehidupan yang terjadi di dalam istana Ahasverus, yaitu ketika Ahasverus mengangkat Haman bin Hamedata, orang Agag, ada terjadi perubahan di dalam keberadaan kehidupan kerajaan itu. Haman mempunyai kuasa dan ia adalah seorang yang disebutkan orang Agag. Agag ini adalah raja orang Amalek. Dan raja ini ditaklukkan oleh orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir, waktu mereka berada di sekitar Gunung Sinai. Karena ditaklukkan oleh Israel, maka Agag orang Amalek, Agag yang adalah keturunan orang Amalek ini, atau Haman yang adalah orang Amalek, dia keturunan dari Raja Agag ini,
dia masih menyimpan kebencian terhadap orang-orang Yahudi. Di dalam Nats kita melihat bahwa identitas Mordekai, jemaat yang terkasih, ia beritahukan kepada mereka di dalam istana bahwa ia adalah orang Yahudi. Nah, ini yang menjadi masalah. Bukan orang Amalek membenci orang Yahudi saja, tetapi keturunan dari orang Amalek, dari keturunan Hagak, yaitu Haman ini, dia membenci Mordekai. Di dalam kenyataan kehidupan, ketaatan Mordekai kepada Tuhan itu membuat dia semakin dibenci. Di dalam istana itu diperintahkan bahwa semua orang harus menyembah, harus sujud menghormati Haman. Semua orang melakukan itu kecuali Mordekai. Ibu bapak jemaat yang terkasih, ketaatan Mordekai kepada Tuhan lebih besar daripada ketaatan dia terhadap hukum yang dikeluarkan oleh Ahasverus dalam kerajaannya. Yang jelasnya sikap dari Mordekai untuk menolak menghormati, sujud menghormati, menyembah Haman, karena yang pertama kita tahu, Mordekai ini seorang yang hidupnya di dalam Tuhan. Dia ingat betul apa yang dikatakan dalam firman Tuhan pada Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Kayu atau patung apapun tidak boleh disembah, apalagi manusia. Hanya Tuhan yang disembah, disujud untuk menghormatinya. Maka itulah sikap Mordekai yang membuat Haman membenci kepadanya. Tapi kalau kita belajar baik-baik menyangkut isi firman Tuhan ini, menyangkut figur Mordekai, orang ini sekalipun tidak ditulis dengan jelas sikapnya, dia tahu bahwa di dalam hati orang yang disujud dan disembah, yaitu Haman, ada kebencian, ada kesombongan, ada keangkuhan, ada sikap yang menganggap orang lain itu lebih rendah. Tetapi sikap yang ada di dalam Haman, dalam jiwa Haman adalah tidak ingin untuk orang lain itu hidup lebih baik, melainkan bisa dibinasakan. Itu yang bisa kita gali-gali dari dalam kitab ini menyangkut figur Haman ini. Itulah sebabnya sebagai seorang yang taat kepada Tuhan, Mordekai menolak, Mordekai tidak mau menghormati orang yang menjunjung tinggi keberadaan kehidupan harga dirinya, tapi merendahkan orang lain, bahkan berencana untuk membunuh orang lain. Itu cerita tentang sifat Haman, tapi juga iman Mordekai. Iman yang sejati diperhadapkan dalam tantangan. Iman yang sejati bisa membawa kebinasaan. Tetapi Tuhan mengatur rencana yang baik bagi orang yang taat kepadanya. Karena Haman mempunyai kemarahan yang luar biasa, waktu itu belum ada tensi untuk tahu tensinya Haman ini apa, seringkali dia naik darah karena darah tinggi. Tapi yang jelasnya Haman mempunyai sikap yang sangat membenci, bukan hanya terhadap Mordekai, tetapi seperti yang disebutkan tadi, kejahatan atau permusuhan yang sudah dibangun oleh orang Amalek terhadap orang Yahudi itu masih terus diteruskan. Kejahatan turun-temurun dari dalam diri orang-orang yang tidak mengenal Allah itu akan diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Haman masih ingat bagaimana leluhurnya, bagaimana rajanya, bagaimana bangsanya itu yang tidak mau menerima atau yang menolak kehadiran Tuhan dibinasakan. Maka dendamnya itu terus menerus terjadi, dan karena itu yang jelas
Dalam bacaan disebutkan sampai dia membenci seluruh orang Yahudi sebab Haman Mordekai sudah memberitahukan bahwa dia adalah bangsa Yahudi. Nah, ibu bapak jemaat yang terkasih, sekalipun bahaya mengancam Mordekai karena imannya, karena ketaatannya, karena karakternya yang sudah dibentuk untuk menghargai orang yang benar, mengasihi orang yang saling mengasihi, melawan orang yang menentang Allah, kita menemukan bagaimana cara campur tangan Tuhan dalam cerita ini. Haman berencana untuk memusnahkan seluruh orang Yahudi, bukan hanya di benteng Susan, bukan hanya di dalam kehidupan mereka yang ada di lingkaran terdekat dengan Raja Ahasweros, tapi dari Mesir sampai India, dari Eropa sampai ke Asia. Kekuasaan Persia pada waktu itu dikeluarkan ultimatum atau perintah oleh Haman. Pada saatnya semua orang Yahudi harus dibunuh. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, umat ini adalah umat yang dipilih Allah dari semula melalui Abraham untuk membawa berkat bagi bangsa yang ada di muka bumi, semua bangsa di muka bumi ini. Lalu kita melihat, karena ancaman itu Tuhan mengatur yang luar biasa. Ester hadir. Saya cerita sedikit, sekalipun tidak diceritakan Ester ini, tetapi bagaimana cara Tuhan memakai Mordekai yang dibenci oleh Haman melalui Ester untuk menolong bangsa ini. Nah, ketika ibu bapak yang terkasih keluar perintah dari kerajaan untuk membasmi semua orang-orang Yahudi, Mordekai dan Ester berjuang mati-matian untuk membebaskan hukuman yang membinasakan semua bangsa itu dengan mencari, meminta, dan mau supaya Tuhan turut berserta dengan mereka dalam persoalan. Bukankah di dalam kitab Ester ini kita mendengar bahwa Ahasweros menyingkirkan permaisuri Wasti, lalu dia mengambil Ester dari ribuan perempuan-perempuan cantik menjadi pengganti Wasti. Ester adalah seorang yang cantik, ponaan dari Mordekai, dibimbing di dalam Tuhan. Saya menyebut begitu sebab ketika Ester mendengar persoalan menyangkut keputusan yang sudah dibuat, dia menyebut, mari ajak semua orang Yahudi di semua tempat berpuasa dan berdoa supaya Tuhan menolong kita. Kalau kita mau mati, mati sama-sama. Tapi ibu bapak jemaat yang terkasih, Ester menunjukkan kepiawaiannya. Tadi saya menyebutkan ada ribuan perempuan cantik yang bisa mengambil bagian untuk menjadi bagian dalam kehidupan hati Ahasweros. Ester terpilih. Memang dia cantik karena dia dari keturunan Benyamin. Dalam bangsa Yahudi, perempuan-perempuan cantik itu kebanyakan dari keturunan Benyamin. Ya, semoga yang cantik-cantik di sini tidak bilang saya orang Benyamin. Ibu bapak yang terkasih, tapi dia bukan cantik parasnya saja. Sebab di dalam kitab itu disebut setiap malam ada perempuan-perempuan yang diseleksi dari petang sampai pagi berhadapan dengan raja. Kalau tidak pas, dilepas. Kalau tidak pas di pikiran dan di hati raja, ya silakan keluarlah. Tapi Ester dari petang sampai pagi membuat raja terpikat padanya. Selain karena dia cantik parasnya, tetapi yang jelasnya ia mempunyai hati dan pikiran yang cerdas. Raja memilihnya karena dia bisa menjadi pendamping yang setia bagi raja. Itulah sebabnya ketika mau membatalkan keputusan Haman,
Ester tampil dengan trik yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana dia mengulur-ulur waktu supaya raja semakin penasaran terhadap apa yang mau dibicarakan oleh Ester kepada Ahasuerus. Ini perempuan yang cantik. Ya, semoga kita kaum perempuan jangan cuma hanya berdandan yang cantik-cantik mulai dari kosmetik yang di dalam atau luar negeri, tetapi belajar dari firman Tuhan ini, yang penting kecantikan batin. Itu yang paling penting. Mau pakai bedak model apapun, mau pergi cuci muka sampai kulit terlepas, itu tidak apa-apa. Tapi yang paling jelas, kebersihan hati itu akan membuat siapapun dan apapun yang sedang dihadapi yang semakin sulit bisa diselesaikan dengan baik. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, karena Mordekai berbicara kepada Ester dan Ester tahu bahwa mereka adalah umat yang dipilih Tuhan untuk membawa sukacita bagi semua bangsa, dia berjuang mati-matian untuk itu. Untuk membebaskan bangsanya dari keberadaan kehidupan kungkungan kejahatan si Haman. Dan mereka memang terlepas dari hukuman itu sekaligus dibunuh. Jauh sebelumnya dia sudah bikin semacam cara dan trik yang baik dengan keputusan raja, kemudian dia cari lagi dengan ilmu pengetahuan ataupun juga ilmu nujum dari kekuasaannya itu, maka dibuang pur, semacam dadu atau undi begitu, lalu ditentukan nanti tanggal 14 bulan Adar semua orang Yahudi akan dibunuh. Tetapi ibu bapak jemaat yang terkasih, manusia punya rencana, bahkan kuasa kegelapan dipakai untuk merencanakan membasmi orang yang percaya. Tuhan menjadi penolong yang baik. Tuhan menjaga dan melindungi. Maka karena itu pada tanggal 13, 14 dan 15 di bulan yang telah ditentukan oleh Haman untuk membasmi semua orang Yahudi, Tuhan membebaskan mereka. Bukan karena keberadaan kehidupan yang berubah politik secara luar biasa pada waktu itu, tapi Tuhan bermain, Tuhan berkuasa di dalam persoalan pergumulan bangsa ini. Karena memang Tuhan mau memakai mereka menjadi saluran pembawa berkat bagi banyak orang. Dan karena kebebasan pada tanggal 14 di bulan Adar itu, ibu bapak jemaat yang terkasih, hari itulah dari dulu sampai sekarang orang Yahudi mengadakan pesta Purim. Pesta kemenangan, pesta sukacita. Karena mereka terluput dari kebinasaan. Dan kebiasaan di dalam pesta Purim itu, orang bersukacita, makan minum, lalu masing-masing dari rumah ke rumah, mereka berbagi makan, minum, mereka berbagi apa yang ada pada mereka menyangkut makanan untuk memuaskan hidup mereka. Memang agak sedikit berbeda dengan kita. Kalau kita bikin acara misalnya di gereja, nah kita tidak berbagi, tapi kita akan bertanya, nanti sebentar datang itu kita makan apa ya? Oh, kalau nasi kotak itu sudah biasa. Gitu. Kalau dibuka meja di luar lalu kemudian makan enak, ya ada kalanya belum selesai pesta lagi makanan sudah habis. Karena dari rumah sudah datang, dia bawa tas, di dalam tas ada tas lagi, semua dia isi. Sampai sup-sup juga dia isi lagi. Nah, itu berarti kita harus belajar untuk memahami cara yang ditinggalkan dari firman Tuhan. Makan, berbagi supaya ada sukacita yang besar. Jangan makan duluan atau bungkus duluan, nanti orang lain bukan makan tapi gigi jari. Berdosa. Ibu bapak jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam cerita ini yang mau kita petik pesannya adalah, pertama, hidup di dalam roh kebencian seperti Haman. Hidup di dalam roh keangkuhan seperti Haman. Hidup di dalam roh keangkuhan diri seperti Haman yang meminta supaya semua orang menghormatinya karena dia punya jabatan dan kedudukan, kekayaan dan seterusnya. Itu tidak akan kekal. Tapi kita belajar dari Mordekai.
ketaatan Mordekai kepada Tuhan, dia belajar firman Tuhan sebagaimana disebutkan tadi di dalam Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5. Jangan membuat patung bagimu, patung apa dalam bentuk apapun lalu menghormatinya, menyembahnya, apalagi manusia. Haman tahu bahwa hanya Tuhan yang dihormati, dan Mordekai tahu bahwa hanya Tuhan yang dihormati. Dan Tuhan yang dihormati itu mengajarkan dia untuk menghargai manusia yang punya sikap dan perilaku untuk menghormati dan melindungi orang lain. Dia menghormati keberadaan kehidupan dirinya di dalam Tuhan. Dan ancaman sekalipun terjadi, dia punya keyakinan bahwa Tuhan pasti buka jalan. Tapi, nah inilah kehebatannya bangsa ini. Tuhan membuka jalan bukan berdoa lalu nanti buka mata lihat ada kuasa Tuhan turun enggak. Tapi yang kita temui bahwa Mordekai mengatur langkah demi langkah untuk membawa kebaikan. Dia melakukan penyelamatan terhadap Ahasuerus. Dia berpikir yang bijak terhadap hal yang dihadapi dan dia berbicara dengan baik kepada Ester. Maka yang kita lihat bukan hanya dia selamat, dan dia diangkat menjadi orang yang paling ditinggikan di dalam kerajaan itu, melainkan dia menyelamatkan banyak orang. Yang ketiga, sesudah Mordekai, kita belajar dari dalam kitab ini. Sehebat-hebatnya kita sebagai orang yang percaya, kita senantiasa dituntut untuk menghormati kekudusan Tuhan dan ajaran. Sekalipun kita mengetahui segala hal di dunia ini, tapi kalau tidak menghargai dan menghormati Tuhan di dalam diri sesama, kita tidak akan pernah bertumbuh berkembang dari satu generasi ke generasi lain, dari keluarga, marga, dan jemaat jadi lebih baik. Yang keempat, jemaat yang terkasih. Ketika kita membaca cerita dari dalam kitab Ester, khususnya di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 6 tadi, Mordekai mau bercerita bagi kita bahwa tunjukkanlah kebangsaanmu, tunjukkanlah jati dirimu sebagai orang yang beriman, bukan iman yang berada dalam keadaan yang kurang baik atau bahasa kasar hipokrit. Kalau A ikut A, B ikut B. Teguh pada prinsip, saya orang Yahudi. Saya tidak percaya dan saya tidak akui orang yang berbuat yang tidak benar. Tapi saya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Sekalipun ancaman menjadi bagian yang menakutkan, tapi Tuhan itu penolong bagi orang yang berpegang pada firman-Nya. Tuhan menolong orang yang berpegang pada firman-Nya dengan dia memberikan hikmat. Jadi beriman harus pula berhikmat. Kalau beriman hanya lipat tangan tunggu Tuhan berbuat, itu tidak akan maju-maju. Tapi di dalam merayakan 80 tahun kemerdekaan ini, akhir dari khotbah ini saya hanya mau menyebut, dalam pergumulan bangsa dan negara ini, kita adalah orang beriman. Tapi orang yang beriman, dia perlu menunjukkan hikmat di dalam Tuhan bagi semua orang. Itu dimulai dalam mendidik generasi penerus kita, supaya mereka hidup dalam hikmat Tuhan, cerdas, dan menatap hari esok bukan hanya untuk dirinya, keluarganya, jemaatnya, tapi untuk bangsa dan negara ini. Amin. Indonesia, negeri tercinta, sungguh kaya alamnya.
anugerah Tuhan, oh indahnya. Cita-cita kemerdekaan, adil makmur rakyatnya. Mari kita bahu-membahu untuk wujudkan semuanya. Pemerintah bersama rakyat satu padu, majulah, bangun bangsa negeri tercinta demi sejahtera selamanya. Penguasa, hendaklah kamu selalu jujur bekerja dan jalankan pemerintahan. Takutlah Tuhan dan Allahmu. Mari kita terus berkarya agar rakyat bahagia. Tuhan selalu beserta kita dan Indonesia berjayalah. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman secara bersama-sama, pengakuan iman rasuli. Dari dalam hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menaikkan syafaat kita di hari berbahagia bangsa dan negara kita ini. Mari berdoa. Allah Bapa kami, dalam keyakinan kami sebagai umat-Mu, Engkaulah yang mengubah sejarah dunia dan bangsa negara kami ini. Kami berterima kasih karena pada hari ini di seluruh wilayah negara kami dirayakan ulang tahun kelahiran bangsa, berdirinya bangsa kami. Selama 80 tahun Tuhan sudah beserta. Maka kami berdoa kiranya untuk itu Tuhan menyertai perjalanan bangsa kami, yaitu yang telah dibangun dengan cita-cita luhur, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kami berdoa untuk menanggap apa yang Engkau nyatakan dikala pendiri bangsa kami mendirikan bangsa ini dengan keinginan keadilan dan juga kesejahteraan yang baik. Sertailah kami ya Tuhan, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan nasional dan daerah. Tuhan tuntun pimpin agar mereka bekerja dengan baik, adil, jujur, dan benar. Kami berdoa untuk rangkaian hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI di berbagai daerah. Semoga manifestasi dari kehadiran setiap orang di dalam rangkaian upacara atau rangkaian pesta ulang tahun bangsa ini, mereka menikmatinya dengan penuh sukacita, tapi mengenang jasa para pahlawan yang mengorbankan jiwa raganya demi kehidupan kami di muka bumi Indonesia ini. Kami mensyukuri bahwa Tuhan telah membebaskan kami pada 80 tahun lalu dari penjajahan.
tetapi di tengah keberadaan kehidupan sebagai bangsa yang berjalan, sikap satu kelompok terhadap kelompok yang lain, satu golongan terhadap golongan yang lain, maka di dalam agama sekalipun ya Tuhan ada sikap intoleransi. Di dalamnya ya Tuhan kekerasan terjadi. Maka oleh karena itu biarlah para pendiri bangsa yang mendirikan negara ini dengan sebuah tujuan semuanya hidup bersama-sama dapat dihayati dan dipahami dengan baik oleh mereka yang dipercayakan Tuhan menjadi penguasa yang berkuasa atas bangsa negara ini. Karena itu kami berdoa untuk aparatur pemerintahan, khususnya aparatur yang menegakkan hukum, kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Negara Republik Indonesia, dan kehakiman. Semuanya kiranya bekerja dengan satu padu dalam Tuhan. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga negara yang berupaya untuk membuat negara kami ini menjadi baik, khususnya ya Tuhan untuk penegakan hak asasi manusia. Kami datang kepadamu ya Tuhan bermohon karena untuk itu kami tahu Engkau yang berkuasa, sertailah kami sebagai bangsa yang membawa damai. Kami berdoa untuk mereka yang sedang ditugaskan di berbagai tempat di luar negeri sana maupun di dalam negeri untuk bisa mengendalikan keamanan dan ketentraman di mana saja mereka berada. Tuhan lindungi keluarga yang mereka tinggalkan, Tuhan kuatkan. Kami bermohon kiranya Tuhan senantiasa menolong kami untuk menuju Indonesia di tahun 2045, Indonesia emas. Lihatlah ya Tuhan, sedang terpuruknya kami di dalam bidang ekonomi. Gagasan-gagasan pikiran yang sedang dijalankan, semoga itu tidak menjadi beban yang besar bagi rakyat. Tetapi sebagai rakyat kami bersatu padu untuk bangkit dan mengendalikan diri serta mengerjakan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan dunia ini, bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa untuk mereka yang ada di dalam tempat-tempat bencana alam. Kami berdoa untuk masalah-masalah ekologi yang sedang terjadi saat ini. Kami berdoa untuk korban perang dan korban kekerasan di dalam dan di luar negeri. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai kami dalam gereja untuk senantiasa menopang pekerjaan-pekerjaan gereja, yaitu sebagai suara kenabian di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini, berbicara tentang keadilan, cinta kasih, dan perhatian bagi semua orang. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB. Tuhan menyertai kami dari arah sinodal sampai di jemaat. Kami mendoakan Majelis Sinode, penasihat Majelis Sinode. Kami berdoa untuk dewan-dewan maupun juga ya Tuhan jemaat-jemaat sampai pos-pos pelayanan yang terkecil yang berada di daerah-daerah terpencil. Kami serahkan padamu Tuhan. Persiapan persidangan Sinode Raya di Makassar, Tuhan mau menolong kami untuk semuanya ini. Terima kasih ya Bapa, sertai kami di dalam jemaat GPIB Ebenezer. Hari ini kami bersuka cita. Di dalam persekutuan kami akan diadakan selepas ibadah ini pesta kemirahan bangsa negara kami. Sekaligus kami berpartisipasi untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami berdoa di kiranya kasih sayang Tuhan mau menyertai kami di dalam keberadaan sebagai warga jemaat. Ingatlah kami sudah mendengar firman-Mu tadi ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk melakukan yang terbaik. Jagalah hati kami sehingga kami tidak menjadi Haman di zaman modern ini. Tapi pakailah kami sebagai Mordekai dan Ester dengan hikmat-Mu untuk membawa sukacita bagi banyak orang, bagi jemaat-Mu di dalam jemaat ini. Hiburlah mereka yang sedang berada dalam kedukaan. Karena itu kami berdoa semoga Tuhan menyertai keberadaan anak cucu dari Ibu Mambu yang Tuhan memanggil pulang kekasih kami ini pada hari kemarin. Terima kasih, kami juga berdoa kiranya Tuhan mau menyertai menguatkan mereka yang sakit, yang berada di dalam penantian untuk perawatan di rumah sakit, maupun juga ya Tuhan yang sudah keluar dari rumah sakit, yang sedang dirawat di rumah-rumah, semuanya kiranya Tuhan beserta supaya mereka terpelihara. Kami datang pada pagi hari ini menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami secara berjemaat untuk menyiapkan ya Tuhan renovasi atap gereja,
perbaikan atau renovasi instalasi listrik. Tuhan, siapkan kami untuk semuanya itu. Kami mendoakan kiranya tangan kasih Tuhan Engkau sertai kami, sebab kami senantiasa berjuang untuk menegakkan suatu roda pelayanan yang terus berjalan. Karena itu nanti di tanggal 28 September ya Tuhan, vikaris yang akan menyelesaikan masa vikariat dan diteguhkan, Tuhan jaga hamba-Mu, vikaris Ruth, Tuhan pimpin dia untuk kesiapan menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik. Tuhan menyertai dan semua kami yang akan menopang di dalam pendanaan. Biarlah pesta iman di mana sebagai jemaat kami mempersembahkan seorang pelayan Tuhan dari jemaat utusan kami ini menjadi utus pelayan dalam gereja, pelayan firman dan sakramen dalam GPIB akan berjalan dengan baik. Partisipasi kami ya Tuhan, semuanya itu kami serahkan dalam tangan pimpinan-Mu. Terpuji Engkau ya Bapa. Semua yang bertugas pagi hari ini di dalam dan di luar gedung gereja, Tuhan berkati. Pimpin kami seterusnya melewati minggu berjalan ini hanya dengan cinta kasih dan kekuatan-Mu. Karena itu ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Paduan suara PKLU. Oh, satu lagu. Baju merah nyanyinya satu lagu aja. Ya, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Allah dengan memberikan persembahan dan menyerahkan diri kepadanya demi pelayanan kasih pada sesama. Sambil mendengar nas Alkitab yang diambil dari Ulangan pasal 26 ayat 8-10a yang menyatakan, lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan teracung, dengan perbuatan yang dahsyat, serta tanda dan mukjizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil bumi yang pertama yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan pemeliharaan gedung gereja, dapat memberikan ke kantong persembahan warna hitam, dan persembahan peneguhan vikaris dan syukur kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun dapat memberikan ke kotak persembahan yang telah tersedia. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita.
Mengapa kita tidak bersyukur? Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Allah dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur atas karunia-Mu kepada kami yang tidak pernah habis melalui pekerjaan, hasil bumi, serta kekayaan alam Indonesia yang berlimpah. Sebagai ungkapan syukur hati kami, inilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Terimalah persembahan ini ya Allah, dan pimpinlah kami agar dapat mengelola dan menggunakan persembahan ini untuk mewujudkan pelayanan kasih pada sesama dan seluruh ciptaan melalui kehadiran gereja-Mu di bumi Indonesia. Dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Segenap majelis dan warga jemaat GPIB Ebenezer Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yanja Warisal atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga ucapan terima kasih atas pelayanan pemain musik, pemandu pujian, paduan suara Pelkat PKLU, tim multimedia, dan koster dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selanjutnya kita akan saksikan slide ringkasan warta jemaat. Mohon perhatian dan kesabaran jemaat sekalian. Berita duka. Telah dipanggil dalam kemuliaan Tuhan almarhumah Ibu Teli Mambo pada hari Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025 dalam usia 76 tahun. Almarhumah adalah anggota jemaat sektor pelayanan 6. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu tanggal 16 Agustus tahun 2025 di TPU Kembang Kuning. Mohon dukungan doa dari warga jemaat sekalian bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan Yesus memberkati. Ringkasan warta jemaat. Minggu tanggal 17 Agustus tahun 2025. Ibadah keluarga. Rabu tanggal 20 Agustus tahun 2025 pukul 7 malam. Sektor pelayanan 1 di keluarga Bapak Vega Daria. Sektor pelayanan 4 di keluarga Bapak Saijo. Sektor pelayanan 5 di keluarga Ibu Yuliana Suwanti Lefta. Sektor pelayanan 6 di keluarga Ibu Estiningsih Wewengkang. Sektor pelayanan 7 di keluarga Bapak Hari Warsono. Sektor pelayanan 8 di keluarga Ibu Daryati Budoyo. Ibadah pengucapan syukur. Sektor pelayanan 3 di keluarga Bapak Marlon Lotulung. Pada hari Kamis tanggal 21 Agustus tahun 2025 pukul 7 malam di Gedung Utama Gereja Lantai 2. Ibadah Pelkat. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda.
dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025 pukul 7 malam di ruang konsistori gereja. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2025 pukul 5 sore di ruang serbaguna lantai 4. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak dilaksanakan pada Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2025 pukul 7 malam di ruang utama gereja lantai 1. Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia dilaksanakan pada Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2025 pukul 9 pagi di ruang utama gereja lantai 1. Ibadah doa subuh dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2025 pukul 5 pagi di ruang utama gereja lantai 1. Pembinaan pelayanan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 6 September tahun 2025. Mohon dukungan dan doa dalam acara tersebut. Kerjasama dengan Nathan Funeral Organizer. Dalam bidang kedukaan, gereja menjalin kerjasama dengan Nathan Funeral Organizer. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi masing-masing majelis sektor. Ucapan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada tanggal 17 Agustus tahun 2025 sampai tanggal 23 Agustus tahun 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Ibu Uli, Ketua Panitia HUT RI ke-80 mewakili Pelkat PKP yang ditunjuk menjadi pelaksana perayaan HUT RI ke-80. Untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan ini, kami telah mengadakan berbagai lomba pada tanggal 3 dan 9 Agustus 2025 kemarin. Seru kan? Masih ada lagi loh. Ayo Ebenezer Family, datang ke bazar di halaman gereja tanggal 17 Agustus 2025 jam 11 WIB. Habiskan makanan dan minumannya ya. Ada door prize-nya loh. Dress code-nya pakai baju perjuangan ya. Sampai jumpa. Salam sejahtera. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat mengucapkan selamat memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Kemerdekaan kita merupakan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Itu sebabnya harus disyukuri dengan cara memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta perdamaian berdasarkan kasih, guna untuk mewujud nyatakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sesudah
ibadah ini kita akan keluar dari depan dan kemudian mohon partisipasi jemaat untuk kegiatan yang dilakukan oleh tim kerja pelaksanaan hari ulang tahun negara kita tercinta Indonesia ke-80. Kita akan kembali ke dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita jalani kehidupan ini dengan memperhatikan, melakukan yang dilakukan oleh Mordekai. Kecintaannya kepada firman Tuhan dan ketaatan dalam membentuk pribadinya sehingga ia tidak melihat untuk menghormati orang yang sombong, orang yang merendahkan diri sesama, bahkan yang merancang di dalam jalan kehidupan orang yang sombong itu suatu rencana untuk membunuh. Bukan hanya membunuh keberadaan tubuh fisiknya, tetapi di dalam dunia modern ini banyak orang berlaku dalam tindakan untuk membunuh karakter sesama, membuat sesama tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik. Belajarlah dari dalam firman Tuhan yang hari ini kita pegang, seperti Esther. Dalam kecantikannya, ia memperlihatkan kecantikan batinnya, kecerdasan emosinya, dan juga kecerdasan pikirnya untuk memenangkan keberadaan tujuan yang diatur di dalam Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Sebagai orang yang percaya, kita kembali dalam hidup sehari-hari untuk berkarya demi kemuliaan nama Tuhan Allah kita yang baik. Mari berdiri untuk kita memuji Tuhan. Allah sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar. Kita bersehati satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Berkat dari Bapa Maha Rahim menyertai engkau dan melindungi engkau, memimpin langkahmu untuk berani melawan penjajahan di masa kini. Cinta kasih Kristus menguatkan hatimu untuk menyuarakan keadilan dan kedamaian bagi setiap orang di dunia, serta dengan kekuatan Roh Kudus
meneguhkan tekadmu untuk menjadi sahabat bagi seluruh makhluk dan membawa pembebasan bagi yang tertindas dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Tanah airku Indonesia.